Assalamualaikum Sobat Esologi yang saya cintai. Selamat datang di kisah cerpen singkat ini dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada kita. Pagi itu jalanan kota masih lengang. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari aspal yang sedikit basah karena embun malam. Herman, seorang polisi lalu lintas yang dikenal suka mencari tambahan di jalanan, berdiri di pinggir jalan sambil mengamati kendaraan yang lewat. Matanya tajam mencari-cari target empuk untuk ditilang. Bukan karena mereka melanggar, tetapi karena dia butuh uang lebih untuk menambah penghasilannya yang dirasa kurang. Sudah bertahun-tahun Herman menjalani praktik ini. Dari awalnya hanya meminta uang rokok, kini ia semakin berani meminta jumlah yang lebih besar. Beberapa pengendara yang sadar memilih untuk mengikuti aturan, tetapi banyak juga yang memilih cara instan, membayar di tempat agar urusannya cepat selesai. Di kejauhan, Herman melihat seorang pemuda mengendarai motor sport mahal. Helmnya full face, jaket kulit menempel di tubuhnya. Motor itu mengeluarkan suara khas mesin mahal yang membuat Herman semakin tertarik. Ia tahu betul, pemilik kendaraan seperti ini biasanya orang kaya atau anak pejabat. Kesempatan emas bagi Herman untuk mendapatkan uang damai lebih banyak. Nah, ini dia rezeki nomplok, gumam Herman sambil tersenyum miring. Dengan gerakan cepat, dia melambaikan tangan dan meniup peluit nyaring. Pemuda itu dengan tenang menepi dan menurunkan standar motornya. Dia melepas helmnya, memperlihatkan wajah yang bersih dan tenang. Tidak ada ketakutan di matanya. Hanya tatapan tenang yang seolah-olah sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. "Ada apa, Pak?" tanyanya santai. Herman langsung memasang wajah garang. "SIM dan STNK, kamu tahu nggak kenapa saya berhentikan?" Pemuda itu dengan santai menyerahkan dokumen yang diminta. "Saya nggak tahu, Pak. Saya rasa saya nggak melanggar apapun." Herman mengambil surat tanda nomor kendaraan dan surat izin mengemudi, berpura-pura memeriksa dengan seksama. Matanya melirik nama yang tertera di kartu SIM. Rizky Dwi Prasetyo. Tapi Herman tidak peduli dengan nama itu. Yang penting dia bisa menekan pemuda ini agar menyerahkan sedikit uang damai. "Kamu tahu nggak, Ku? Tahu nggak kalau kamu tadi masuk jalur cepat tanpa menyalakan lampu sein? Itu bisa berbahaya," kata Herman tegas. Rizky mengernyit bingung. "Tapi Pak, saya sudah menyalakan sein sejak sebelum belokan. Mungkin Bapak kurang memperhatikan." Herman tetap bersikeras. "Saya yang bertugas di sini, saya yang menentukan. Ini pelanggaran dan saya harus menilang kamu. Kecuali kalau kamu mau menyelesaikannya di tempat." Rizky menatapnya dingin. "Maksud Bapak, saya harus bayar di tempat? Berapa?" Herman tersenyum licik. 500.000. Kalau enggak, iya, saya tilang dan kamu harus ke pengadilan." Rizky menghela napas dan mengeluarkan dompetnya. Tapi bukan uang yang dia keluarkan. Dia mengeluarkan sebuah kartu khusus berwarna biru dengan logo kepolisian di tengahnya. Herman menegang saat membaca tulisan di kartu itu. Rizky Dwi Prasetyo, anak mayor polisi. Herman merasa darahnya mendadak surut dari wajahnya. Tangannya gemetar memegang kartu itu. Kepalanya mulai berkeringat. Ini beneran?" Rizky tersenyum tipis. "Beneran, Pak, dan mungkin Bapak tahu siapa ayah saya." Belum sempat Herman bicara, suara dering ponsel dari saku seragamnya membuatnya semakin panik. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat telepon. Suara di ujung sana membuat nyalinya benar-benar runtuh. "Bribka Herman, saya Mayor Prasetyo. Saya dengar kamu barusan menilang anak saya. Kalau dalam 5 menit nama saya nggak bersih, kita akan bicara di kantor." Herman langsung berubah pucat pasi. Dia buru-buru mengembalikan surat tanda nomor kendaraan dan surat izin mengemudi Rizky dengan tangan gemetar. Maaf Mas Rizky, mungkin ini cuma kesalahpahaman. Silakan lanjutkan perjalanan," katanya dengan suara lirih. Rizky tersenyum puas, menghidupkan motornya, dan pergi meninggalkan Herman yang masih berdiri kaku di tempatnya. Masalahnya belum selesai. Mayor Prasetyo tidak tinggal diam. Sebagai perwira tinggi yang tegas, ia segera melaporkan kejadian ini ke atasannya. Investigasi dilakukan,
Dan dalam waktu singkat, semua kebusukan Herman terbongkar. Tidak hanya sekali dua kali ia melakukan pungli, tetapi sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Bahkan ada beberapa rekaman CCTV yang menunjukkan aksinya menekan pengendara lain untuk membayar denda di tempat. Sidang etik digelar. Semua bukti mengarah padanya. Herman tak bisa lagi berdalih. Sanksinya diberhentikan secara tidak hormat. Herman hanya bisa duduk lemas di kursinya saat surat pemecatan ditandatangani. Kariernya tamat. Dari seorang polisi yang dulu berkuasa di jalanan, kini ia hanyalah warga biasa yang dihina dan dicemooh. Tanpa pekerjaan, tanpa tabungan, dia berusaha mencari pekerjaan lain. Namun, stigma sebagai mantan polisi korup melekat erat pada dirinya. Setiap tempat yang didatanginya menolak untuk menerimanya. Hidupnya berantakan. Istrinya pergi meninggalkannya, anak-anaknya malu mengakuinya sebagai ayah. Dia mencoba berjualan di pinggir jalan, tetapi orang-orang mengenalinya dan enggan membeli dagangannya. Pada akhirnya Herman harus menerima nasibnya, hidup dalam keterpurukan, bekerja serabutan, dan menjalani hari-hari dengan penuh penyesalan. Dia hanya bisa menatap jalanan tempat ia dulu berdiri dengan bangga sebagai polisi, kini menjadi saksi bisu kejatuhannya. Beberapa bulan kemudian, Herman ditemukan tergeletak di sebuah gang kecil, tak sadarkan diri karena kelaparan. Tak ada yang peduli, tak ada yang mau menolong. Hingga akhirnya, kabar kematiannya muncul di berita lokal. Mantan polisi terlibat pungli ditemukan tewas di jalanan. Diduga meninggal karena kelaparan. Komentar warganet membanjiri berita itu. Karma akhirnya datang. Dulu sok jago, sekarang mati tanpa harga diri. Azab nyata bagi polisi yang korup. Dan begitulah akhirnya. Dari seorang penegak hukum, Herman jatuh ke titik paling rendah dalam hidupnya. Azab yang tak bisa dihindari, karena kejahatan yang selama ini dia lakukan. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita pendek di channel ini. Semoga kalian terhibur. Ubur-ubur ikan lele, subscribe.